Oke, sekarang kita masuk ke materi faktor cepat lambatnya integrasi bisa terwujud. Ini integrasi ya maksudnya. Eh, Faktor apa aja sih yang mempengaruhi integrasi itu bisa cepat terwujud atau justru lambat terwujud? Ada 4 faktor ya. Yang pertama homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, sama efektivitas ekonomi. Kita bahas satu persatu. Homogenitas kelompok. Ini tuh homogenitas itu artinya sama. Jadi jika suatu kelompok masyarakat itu komposisi penduduknya memiliki latar belakang yang hampir sama, misalkan nih orang Cigugur kebanyakan orang Sunda semua latar belakangnya, kemudian kebanyakan juga beragama Islam. Nah, kemungkinan besar integrasi kelompok masyarakat desa Cigugur itu lebih cepat tercipta integrasinya karena masyarakatnya memiliki komponen yang sama latar belakangnya. Berbeda lagi dengan masyarakat yang heterogen. Ya, ini kebalikan dari homogenitas kelompok. Ya, kebalikan dari ini. Kalau misalkan yang heterogen, dia latar belakang suku bangsanya beda-beda. Misalkan ada Sunda, Jawa, Batak, Madura, kemudian ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Terus agamanya pun beragam pula, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu proses integrasinya akan lebih lambat. Oke. Kemudian berikutnya faktor besar kecilnya kelompok. Semakin kecil anggota sebuah kelompok, ya semakin sedikit anggota kelompok, itu semakin cepat tercipta integrasi karena mengkoordinirnya lebih mudah. Kalau misalkan anggota masyarakatnya luas, proses integrasinya pun akan semakin lambat. Untuk mengkoordinasi misalkan anak-anak siswa kelas 11 IIS, integrasinya lebih cepat nih, lebih mudah karena kuotanya anggotanya lebih sedikit dibanding mengintegrasikan seluruh santri karya ataupun santri yang ada di Yayasan Darut Tauhid. Itu jumlahnya lebih gede gitu. Jadi lebih susah. Kita masuk ke mobilitas geografis. Kalau mobilitas geografis ini tuh tentang perpindahan penduduk ya. Hilir mudiknya penduduk, pindah ke sana, pindah ke sini gitu kan, urbanisasi, transmigrasi. Nah, kalau perpindahan penduduknya semakin rendah, misal nih di daerah desa-desa terpencil biasanya anggota masyarakatnya itu tetap kan ya, jarang ada tuh pendatang yang masuk, itu tuh jarang, jarang terjadi gitu kan. Nah, ini integrasinya lebih mudah terwujud karena komposisi si penduduknya tidak pernah berubah atau jarang berubah. Jadi apa? Rasa klik anggota masyarakatnya itu lebih cepat, integrasinya itu lebih cepat terjadi dibanding daerah misalkan di Jakarta, ya kan? Kampung apa gitu misalkan. Bulan kemarin kedatangan orang dari mana, nanti bulan depan bisa lagi kedatangan orang dari mana, orang yang lama pindah kemana gitu. Jadi mobilitasnya itu hilir mudiknya itu lebih tinggi kan Jakarta, integrasinya pun semakin susah atau lebih lambat dibandingkan yang ada di daerah pedesaan yang mobilitas atau perpindahan penduduknya lebih rendah. Yang terakhir, efektivitas ekonomi. Kalau yang ini, seberapa efektif komunikasi masyarakat itu semakin cepat integrasinya. Semakin efektif komunikasinya semakin cepat. Kalau tidak efektif komunikasinya semakin lambat integrasinya. Paham? Ke presentasi berikutnya, kalian simak kuis atau bukan kuis sih, kayak tugas kecil-kecilan lah dari materi ini ya.